Ngapain aja sampai lupa nyuci? Namanya juga lupa, Pak. Mau kayak gimana lagi? Ah, emang kamu tukang keluyuran. Jadi istri itu harus ngurus rumah yang bener. Pegangan dong. Ya sabar ya, Bu Ratu. Semoga almarhum diterima di sisinya. Bentar. Kayaknya gua dengar suara minta tolong dari dalam. Iya nih. Dari rumah Pak Somad ya? Ayo kita cek yuk. Ayo. Kita lihat lagi aja ya. Bu Ratmi, ada apa ini Bu? Mana Pak Somad? Tolong, Pak. Iya. Suami saya ada di dalam kamar. Astagfirullahaladzim Pak Somad. Warga dusun Pamarican RT 06 RW 02 Desa Pamarican, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis digemparkan dengan adanya kasus tewasnya guru SMPN 1 Pamarican. Korban tewas terkapar di depan pintu rumahnya dengan kondisi luka di bagian kepala. Saat ditemukan warga, kondisi korban sudah tak bernyawa. Petugas dari sektor Pamarican pun langsung mendatangi lokasi dan memeriksa tempat kejadian perkara sekaligus melakukan penyelidikan. Sementara jasad guru SMP ini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Bu, Iya, Pak. Bapak berangkat dulu ya. Kopinya udah diminum, Pak. Sudah, Bu. Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Bapak udah kenyang. Kalau gitu Bapak berangkat dulu, takut kesiangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti hari-hari biasanya, Pak Somad menjalani rutinitas setiap pagi, berangkat ke sekolah untuk mengajar. Sebagai pasangan suami istri, kehidupan Ratmi dan Pak Somad tak jauh berbeda dengan suami istri pada umumnya. Hanya saja, perbedaan usia antara Ratmi dan Somad membuat hubungan keduanya belakangan kurang harmonis. Saat suaminya tak berada di rumah, Ratmi diam-diam rupanya sering menghubungi mantan kekasihnya yang dulu. Ratmi yang sedang tergoda cinta masa lalunya tak jarang mengabaikan suaminya. Kewajibannya sebagai seorang istri perlahan mulai terbengkalai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ya Ibu? Apa lagi keluar? Assalamualaikum. Bahkan tak jarang, Ratmi baru pulang ke rumah saat larut malam. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Habis dari rumah Bu Ratna, Pak. Terus Bu Ratnanya minta antar ke salon. Ke salon aja kok pulangnya sampai jam segini. Memangnya salon buka sampai malam apa? Ya kebetulan Pak, salonnya lagi rame terus ngantri. Terus kita juga keasikan ngobrol. Namanya juga ibu-ibu, Pak. Ada rasa curiga di benak Somad dengan perilaku istrinya. Pasalnya, tak seperti biasanya, sang istri pergi keluar rumah tanpa seizinnya, apalagi pulang larut malam. Pak, kemarin saudara di kampung ngabarin aku. Katanya ibu sakit. Terus? Ya aku mau jengukin ibu lah, Pak. Paling sehari atau 2 harian lah. Apa nggak sebaiknya tunggu aku ambil cuti dulu? Kalau misalnya Bapak lagi sibuk, gak apa-apa kok aku pergi sendiri aja. Beneran gak apa-apa?
Beneran Bapak, yang penting Bapak ini nggak keganggu kerjaan di sini ya. Tapi memang kapan kamu berangkatnya? Besok lusa kayaknya. Ya sudah kalau gitu. Tak hanya kerap pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Somad, Ratmi juga mulai sering berbohong agar bisa bertemu dengan kekasih masa lalunya. Rumah tangga Ratmi dan Somad yang sudah sejak puluhan tahun terbina memang tak lagi seharmonis dahulu. Bahkan untuk urusan nafkah batin, Ratmi kerap merasa kecewa. Pak, udah lama nih Bapak nggak nafkahin batin aku. Masa aku dianggurin mulu sih? Dasar suami payah. Baru juga bentar udah cek aja. Tak hanya urusan nafkah batin yang dirasakan tak lagi harmonis. Beberapa hari belakangan, rumah tangga Ratmi dan Somad memang kerap bersitegang meski dipicu oleh hal-hal sepele. Baju batik bapak yang warna hijau kamu taruh mana ya? Yang batik yang mana, Pak? Itu loh yang sering bapak pakai buat ngajar. Kayaknya masih di belakang deh. Lupa belum mencuci. Kamu ini gimana sih? Kamu kan tahu hari ini bapak harus pakai baju batik itu. Ngapain aja sampai lupa nyuci? Namanya juga lupa, Pak, mau kayak gimana lagi? Lagian kan Bapak masih bisa pakai baju batik yang lainnya. Ah, emang kamu tukang keluyuran. Jadi istri itu harus ngurus rumah yang benar, bukan keluyuran yang nggak jelas. Loh, kok Bapak jadi nuduh yang macam-macam gitu sih? Lagian ya Pak, Bapak tuh nggak pernah ngertiin maunya istri itu apa. Maksud kamu apa? Tugas kamu itu nyuci sama ngurus rumah. Iya, tapi kan Bapak juga harusnya ngertiin dong maunya istri itu apa. Capek aku ngomong sama kamu. Ingat. Keributan kecil belakangan memang kerap mewarnai kehidupan rumah tangga Somad dan Ratmi yang sudah puluhan tahun hidup bersama. Entah karena sikap Ratmi yang akhir-akhir ini berubah di mata Somad, ataukah karena Somad mencium aroma pengkhianatan yang dilakukan Ratmi di belakangnya. Emangnya ibu sakit apa sih? Ibu, ya namanya juga udah tua Pak. Biasalah penyakit orang tua. Oh, tapi sakitnya nggak parah kan? Enggak kok Pak. Udah Bapak jangan khawatir ya. Iya. Nanti hati-hati di jalannya. Jangan lupa salam sama keluarga di sana. Ya Pak, nanti saya sampaikan. Ya udah, aku pergi dulu ya Pak. Iya. Siapa yang nelfon? Telepon aku nggak diangkat-angkat. Mana sih si Ratmi? Sementara Ratmi asik bernostalgia cinta dengan mantan kekasihnya, Somad terlihat gusar memikirkan sesuatu. Jangan-jangan ada apa-apa. Firasatku nggak enak ya. Gimana kalau kamu minta cerai aja sama si tua bangka itu? Cerai? Iya, cerai. Kamu minta cerai sama dia, biar kita bisa nikah. Tapi Mas, Tapi kenapa? Kamu udah gak cinta lagi sama aku? bukannya gitu Mas. Aku cinta sama kamu. Tapi kalau misalnya aku cerai terus nikah sama kamu, kamu aja sekarang masih pengangguran. Nanti kalau misalnya aku cerai, aku gak akan dapat apa-apa Mas. Ada rasa berat untuk melanjutkan ucapannya.
Permintaan Galih untuk menceraikan suaminya membuat pikiran Ratmi tak menentu. Gimana kalau kita habisi aja si Bangka itu? Maksudnya mas? Ini kalau dia mati, kan kamu bisa dapat warisan dari dia. Dan kamu juga dapat santunan dari kantor dia. Dan uang itu bisa buat kita nikah dan buat modal usaha kita. Suasana hati dan pikiran Ratmi bertambah tak menentu saat Galih melontarkan gagasan gilanya untuk menghabisi Somad. Jadi gimana? Kalau misalnya kita ketahuan sama Pak Polisi, nanti kita di penjara. Kamu tenang aja. Kalau soal itu kita bisa rencanakan dengan matang. Jangan ketahuan. Demi cinta kita. Aku rela ngelakuin apa aja buat kamu. Hati Ratmi berkecamuk. Namun hasrat untuk hidup bersama mantan kekasihnya itu seakan memupus nalar sehat Ratmi. Somad tak mengetahui rencana busuk istrinya yang ingin menghabisi hidupnya. Di mata Somad, Ratmi adalah istri setia yang selama puluhan tahun menemani hidupnya, meski belakangan biduk rumah tangga mereka kerap dihinggapi percekcokan. Tumben bapak siang-siang udah pulang. Kamu kemarin kemana aja? Ke rumah ibu, kan bapak juga udah tahu. Tapi kenapa aku telepon gak diangkat-angkat? Aku itu capek pak, aku ketiduran. Lagian kan handphone aku kan ada di tas, terus gak kedengeran. Tapi kan seenggak-enggaknya kamu bisa hubungin aku besoknya. Ini malah gak ada kabar. Ya udah, aku minta maaf ya pak, aku lupa. Mau dibikinin teh manis? Red, jadi gimana? Kamu kapan mau minta cerai sama suami kamu? Aku udah gak sabar pengen hidup sama kamu. Sama mas. Tapi aku belum berani ngomong minta cerai sama suami aku. Terus aku mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu suami kamu mati? Sabar dong mas. Aku juga kan lagi mikirin gimana caranya. Lagian kalau misalnya aku langsung minta cerai, nanti dia curiga. Bisa-bisa aku keluar rumah tangan kosong mas. Ratmi rupanya khawatir jika dirinya meminta cerai kepada Somad, maka ia tak mendapat apa-apa. Gimana kalau kita habisi si tua bangga itu, seperti rencana kemarin? Kamu racunin dia aja. Racun? Racun apaan mas? Masih mending kalau dia langsung mati. Wah, kalau misalnya enggak, nanti aku yang dipenjara mas. Ya udah, kalau kamu takut, aku aja yang habisi dia. Sebuah skenario pun dirancang Galih dan Ratmi untuk mengeksekusi suaminya. Tinggal menunggu waktu, Galih melaksanakan rencananya. Bu, belakangan ini Bapak sering lihat Ibu pergi-pergian keluar rumah. Emangnya Ibu itu kemana sih? Pergi-pergian gimana pak? Ya paling aku ke pasar, kalau nggak ke salon. Ya biasalah perempuan. Ya, tapi kalau ke salon kenapa lama banget? Ya aku juga kalau di rumah terus jenuh pak. Aku juga butuh refreshing biar nggak stres. Lagian kan bapak juga nggak pernah ngajakin aku jalan-jalan. Bu, kita itu udah nggak muda lagi. Kita juga bukan seperti anak-anak zaman sekarang. Ya udahlah kalau misalnya bapak nggak mau, aku juga bisa sendiri. Bu, Bu. Somad yang disibukkan dengan pekerjaannya sebagai guru awalnya tak mengetahui perilaku istrinya di luar rumah. Ia juga tak pernah menaruh curiga lantaran Ratmi begitu rapat menutupi perselingkuhannya. Kamu kenapa? Kok gelisah gitu?
suami aku udah mulai curiga deh, Mas. Curiga gimana? Iya, kemarin itu aku sempet ribut sama dia. Gara-gara aku suka keluar rumah terus. Terus gimana sekarang? Kita jalanin aja rencana kita yang kemarin, Mas. Ya udah, aku setuju. Hari itu juga, Ratmi dan Galih berencana akan menghabisi Somad. Ratmi juga memberi kunci pintu rumahnya agar Galih bisa masuk dengan leluasa tanpa menimbulkan kecurigaan. Mas, aku nggak bisa lama-lama di sini. Aku takut keburu suamiku pulang. Ya udah, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Akhirnya impian gue untuk memiliki Ratmi akan segera terwujud. Gue harus segera habisi Somad tua bangka itu. Bapak tumben udah pulang dari musola jam segini. Biasanya juga kan Bapak ngaji dulu sampai malam sama warga. Bapak lagi enak badan, Bu. Mau aku kerokin? Gak usah. Bapak istirahatnya tidur aja. Tak seperti biasanya, malam itu usai sholat berjamaah di musola, Somad pulang lebih cepat. Melihat suaminya yang sudah tertidur lelap, Ratmi pun segera memberi kode kepada Galih untuk segera mendatangi rumahnya. Tengah malam, saat kondisi lingkungan sepi, Galih pun mendatangi kediaman Somad. Galih yang sebelumnya menerima kunci pintu rumah dari Ratmi, dengan leluasa masuk melewati pintu belakang. Mendengar suara dari dapur, Ratmi pun terbangun. Sesaat, ia melihat ke arah suaminya yang masih tertidur pulas. Dengan hati-hati, ia beranjak dari tempat tidurnya. Ya, ini aku. Ya udah, sekarang kamu sembunyi dulu di ruangan gudang ya. Biar aku cek dulu. Mas, kamu masuk gudang dulu ya. Biar aku cek ke dalam dulu. Mendapat sinyal aman dari Ratmi, Galih pun langsung menuju kamar di mana Somad sedang tertidur pulas. Gimana, Mas? Sudah, Ratna. Jadi gimana sekarang? Ya udah, kita ke dalam dulu aja yuk. Udah. Rat, jadi gimana sekarang? Ya udah, Mas. Sekarang kamu ikat aku. Biar pagi-pagi aku teriak minta tolong. Biar orang lain ngiranya rumah ini dirampok dan suami aku dibunuh. Iya. Terus juga ide kamu. Ya udah, sekarang kamu ambil tali. Mengetahui Somad tewas, Ratmi pun menyusun skenario agar perbuatan busuknya tidak diketahui keluarga dan polisi. Ya udah, cepat duduk. Yang kenceng, Mas.
Gali pun mengikat kedua tangan Ratmi untuk meyakinkan warga dan polisi jika dirinya benar-benar telah dirampok. Sekarang kamu pergi ya, yang jauh aja Mas, sampai kondisinya tenang. Ya udah, sampai nanti ya. Ntar kalau situasi udah aman, kamu hubungin aku ya. Kenapa kamu tinggalin aku? Skenario busuk Ratmi dan Gali rupanya sukses mengelabui warga dan pihak polisi. Akting ciamiknya yang terlihat syok dan sedih dengan kematian Somad membuat polisi semakin yakin jika kematian suami Ratmi akibat melawan saat dirampok. Warga yang mengetahui kejadian itu pun sama sekali tak menaruh curiga. Mohon maaf Bu, sebelumnya. Kami turut berduka cita atas meninggalnya suami Ibu. Terima kasih ya Pak. Terus sekarang apa yang bisa saya bantu Pak? Waktu kejadian ada berapa orang pelaku? Setahu saya 2 orang Pak. Ibu yakin? Kalau yang di dalam sih 2 orang Pak, tapi kalau yang di luar saya tidak tahu Pak. Apa Ibu tahu ciri-ciri si pelaku? Nggak tahu Pak, soalnya kan mukanya ditutup. Dan yang saya ingat itu dia tinggi dan besar Pak badannya. Tak hanya piawai berakting, Ratmi pun memberi keterangan palsu di hadapan polisi untuk menutupi jejak perbuatan jahatnya. Aku takut perbuatan kita itu ketahuan sama Pak polisi. Emang polisi curigain kamu? Enggak sih Mas, cuma aku khawatir aja. Ya udah, kamu tenang aja. Polisi nggak curiga kok. Lagian dia nggak punya bukti apa-apa. Aku takut. Gimana kalau misalnya kita kabur aja, terus kita pergi ke yang jauh. Jangan pernah ke rumah lagi Mas. Jangan kabur. Kalau kabur polisi malah curiga. Kita tunggu situasi sampai aman. Baru kita pergi ke kampung dan nikah di sana dan hidup di sana. Mas janji ya, jangan tinggalin aku. Kamu tenang aja. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan semua ini cepat selesai. Diliputi rasa takut dan bersalah, Ratmi pun sempat menemui Gali. Ratmi bahkan sempat meminta Gali untuk membawanya pergi dengan maksud agar terhindar dari kecurigaan. Beberapa hari berlalu, pihak polisi tampaknya masih kesulitan mengungkap peristiwa perampokan disertai pembunuhan yang menyebabkan kematian Somad. Namun dari hasil penyelidikan, polisi mencurigai jika pelaku merupakan orang dekat korban. Untuk kedua kalinya, polisi pun menemui Ratmi. Oh, Pak polisi. Silakan masuk. Iya Pak. Ada apa lagi ya Pak? Kedatangan kami berdua untuk membawa ibu ke kantor polisi sekarang. Maksud Bapak polisi ini apa ya? Nanti kami jelaskan di kantor polisi. Tapi kami ingin mengajak Ibu ke kantor polisi. Tapi kan saya itu nggak ngebunuh suami saya Pak. Bapak jangan seenaknya kayak gini dong. Saya nggak terima. Kami tidak menuduh Ibu, tapi kami hanya minta keterangan di kantor polisi. Nggak, saya nggak mau. Nggak bisa loh, bisa Bu. Enggak, lepasin Pak. Ayo ikut. Ayo ikut! Tidak mau Pak. Bukan saya pelaku. Bukan saya yang bunuh suami saya Pak. Penangkapan Ratmi
Ratmi didasarkan penemuan bukti percakapan SMS yang didapat polisi dari HP Ratmi. Dari bukti tersebut, polisi pun meyakini jika kematian Somad didalangi oleh istrinya sendiri dan dilakukan oleh teman selingkuhannya. Apa ibu kenal dengan saudara Galih? Dia, Pak. Ada hubungan apa ibu dengan saudara Galih? Dia teman lama saya, Pak. Apa ibu selingkuhannya? Ibu tahu alamat dia sekarang di mana? Tidak, Pak. Jangan bohong. Benar, Pak, saya tidak tahu. Mungkin dia ada di kontrakannya, Pak. Ibu tahu alamat kontrakannya sekarang di mana? Mendapat informasi dari Ratmi tentang keberadaan Galih, tim polisi pun langsung bergerak. Rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal menjadi target polisi untuk menemukan tersangka. Ternyata si Galih udah kabur. Ayo kita cari. Ayo kita cari. Atas perbuatannya, Ratmi kini harus berada di balik jeruji besi. Ia hanya bisa meratapi dan menyesali perbuatannya telah menghabisi nyawa suaminya sendiri. Ratmi seolah dibutakan dengan cinta terlarang yang ia jalin bersama mantan kekasihnya, Galih. Menurut para saksi, tersangka lari ke daerah Lampung ke kampung halamannya. Ada alamat lengkapnya. Ada, Ndan? Segera koordinasi dengan petugas yang lain. Target kita jangan sampai lolos. Siap. Perburuan untuk meringkus tersangka Galih pun terus didalami polisi. Bahkan polisi memburu Galih hingga ke tempat asalnya di Lampung. Permisi, Bu. Apa benar ini rumah saudara Galih? Pak, saya ibunya. Galihnya ada, Bu, di sini? Kemarin ada ke sini, Pak. Tapi dari malam belum pulang, Pak. Ada apa ya, Pak? Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma ada urusan penting aja. Kira-kira Galih di mana ya, Bu? Atau tempat tongkrongannya di mana? Biasanya sih cuma nongkrong sama teman-temannya di ujung jalan sana, Pak, di warung kopi. Oh ya sudah, Bu. Terima kasih sebelumnya. Kami permisi dulu. Dari rumah orang tua Galih, polisi tak mendapat hasil yang diharapkan. Kedua petugas ini pun terus melacak keberadaan Galih yang tengah asik ngumpul bersama teman-temannya. Permisi Bapak-bapak. Ada yang bernamanya Galih di sini? Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Bisa ikut kami sebentar? Hei, jangan gerak! Diri kamu! Bangun, Pak! Pak, bangun, Pak! Iya, Pak! Pak, bangun, Pak! Kamu kan yang bunuh Bapak Somad? Ngaku kamu! Iya, bangun, Pak! Bangun, Pak! Ayo ikut! Bangun, Pak! Diam! Bangun, Pak! Hei, jalan! Bangun, Pak! Pak! Setelah berhasil ditangkap, polisi pun membawa Galih ke wilayah Pamaricang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di mana tempat kejadian perkara berlangsung. Galih juga akhirnya dipertemukan dengan rekan persekongkolannya, yang tak lain adalah kekasih gelapnya, Ratmi. Jadi kalian berdua bersekongkol untuk menghabisi nyawa Pak Somad? Jawab! Iya, Pak. Kamu, Ratmi, kenapa kamu tega menyuruh Galih menghabisi nyawa Pak Somad? Penyesalan kalian berdua sudah tidak ada artinya. Jadi kalian berdua harus bertanggung jawab di mata hukum. Perbuatan SD alias Ratmi menjadi otak pembunuhan berencana terhadap suaminya. Sungguh di luar nalar manusia. Kini, Ratmi pun harus pasrah menjalani sisa-sisa harinya di Hotel Prodeo bersama kekasih gelapnya,